Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurjana. Saya dari KPIE. Di sini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Jadi maksudnya, interaksi tatap muka yang sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Mengapa sama? Karena manusia cenderung mencari sesuatu yang sama. Mengapa orang bergabung dengan kelompok? Karena satu, daya tarik antara anggota kelompok memiliki kesamaan seperti fisik, sikap, dan sosial. Yang kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Yang ketiga, daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Contohnya yaitu kelompok pengajian, kelompok pecinta alam, kelompok ilmiah, dan kelompok pecinta barang antik, dan lain-lain. Maksudnya dalam kelompok pengajian yaitu kita memiliki tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan manfaat ilmu kita menjadi bertambah. Di sini ada 5 karakteristik kelompok. Yang pertama, interaksi. Interaksi dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui ini kita dapat melihat perbedaan antara kelompok. Yang kedua, norma. Norma yaitu perjanjian atau persetujuan tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan lainnya. Ada 3 kategori norma. 1. Norma sosial, 2. Norma prosedural, dan 3. Norma tugas. Yang ketiga, peran. Maksudnya yaitu kedudukan kita sebagai apa di dalam kelompok tersebut. Yang keempat, hubungan emosional, yaitu ikatan antara anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan yang mengandung pengertian bahwa keanggotaan suatu kelompok akan membantu individu yang menjadi anggota kelompok untuk mewujudkan satu atau lebih tujuannya. Kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu. Contohnya kelompok backpacker. Maksudnya yaitu berjalan dengan sendiri. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain-lain. Jaringan komunikasi kelompok. Yang pertama, lingkaran, yaitu setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Jadi maksudnya, semua anggota posisinya sama, memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Yang kedua, bintang. Situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau sentralisasi jaringan. Dan yang terakhir yaitu jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Jadi, semua anggota adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Pengertian komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Jadi, komunikasi organisasi itu lebih formal.
ada pemimpin, ada bawahan, dan ada struktur organisasi yang disepakati bersama. Fungsi komunikasi dalam organisasi. 1. Fungsi informatif, yaitu orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Jadi maksudnya, organisasi ini membutuhkan suatu informasi yang akurat dan bisa mengatasi konflik. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka, banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Maksud dari mempersuasi di sini adalah mengajak bawahannya untuk melakukan pekerjaan. 4. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, bulletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Aliran komunikasi organisasi dibagi menjadi 3. 1. Ke bawah, yaitu berlangsung dari pimpinan ke bawahannya. Contoh, instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan dan prosedur kerja. Yang kedua, ke atas, yaitu komunikasi yang cara kerjanya secara berlangsung dari bawahan ke atasan, atau suatu organisasi dari yang paling bawah ke organisasi yang levelnya lebih tinggi. Contoh, feedback, saran, masukan, kuesioner. Yang ketiga, lateral atau horizontal, yaitu yang terjadi antara suatu anggota dari suatu organisasi yang sama dan memiliki level yang sama. Contoh, antar individu yang setara. Teori organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasik. Yang kedua, hubungan antara manusia. Dan yang ketiga, kultural. Pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick W. Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pemimpin menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam pengembalian keputusan organisasi.
Pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata. Komunikasi terintegrasi dalam organisasi, sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.